Shalom. Hari ini tanggal 28 November, persis 1 tahunnya istri saya meninggal dunia karena COVID. Ketika di awal-awal dia tiba-tiba meninggal dunia begitu, saya sangat terpukul. Saya sangat sedih karena dia seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Saya melihat kasih agape, kasih Allah ada di dalam dirinya. Saya berdoa kepada Tuhan sebelum saya jatuh cinta. Ya, saya berdoa kepada Tuhan, minta seorang istri dengan persyaratan yang saya pikir Tuhan setuju dan digenapi. Kenapa saya berdoa kepada Tuhan minta seorang istri sebelum jatuh cinta? Sebab saya percaya pendengaran saya akan tajam. Kalau sudah jatuh cinta lalu kemudian tanya sama Tuhan, apakah Tuhan itu dari engkau? Dagingnya bilang iya. Padahal belum tentu. Ini apakah ada anak muda yang belum menikah di sini? Atau yang sedang nyari mantu? Carilah orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Saya minta kepada Tuhan, yang pertama, Tuhan, aku ingin seorang wanita yang Tuhan jadi bapaknya. Tuhan jadi papahnya. Dan yang kedua, pendidikannya sama dengan saya. Dan yang ketiga, walaupun tidak terlalu cantik, tapi cantiklah. Dan Tuhan memenuhi ketiga-tiganya. Papa dan mamanya terpisah sejak di dalam kandungan. Di kota yang berbeda. Dan dari kecil dia hidup dalam kondisi yang sederhana, untuk tidak mengatakan dengan kata yang kasar, miskin. Tinggal di kota Magelang dari SD sampai SMA. Tuhan menolong dia melalui seorang tante yang jual sepatu di kota Magelang. Jadi saban bulan dia datang ke tante itu untuk mengambil uang sekolah. Setelah menyampaikan terima kasih kepada tante, dia pulang ke rumah. Dia genggam uangnya. Dia berkata, Papa, terima kasih kau sudah memberikan aku uang ini. Dan kau pakai tante itu sebagai saluran berkat-Mu. Tiap kali. Betul-betul Tuhan jadi papahnya. Saudaraku, kita tidak perlu kehilangan papa jasmani sebelum menjadikan Tuhan papa rohani. Saya bisa berdoa dalam waktu lama ketika mendoakan doa Bapa kami. Itu sangat menyentuh. Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bagaimana mungkin itu terjadi? Karena Bapa sudah memberikan anaknya yang tunggal. Saya ingin katakan saudara kekasih, karya Tuhan yang terbesar bukan ketika Dia menciptakan langit dan bumi,
Bukan ketika dia menciptakan bintang, bulan, matahari. Bintang yang begitu besar, yang memenuhi jagat raya, yang amat sangat luas dan tak terukur. Bukan itu karya yang terbesar. Bukan juga ketika dia menciptakan Adam dan Hawa. Karya Tuhan yang terbesar adalah karena kasih-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa saja yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah karya yang terbesar dari Bapa Sorgawi. Ketika dia memberikan anak yang tunggal bagi saya yang berdosa. Bagi saudara yang berdosa. Ketika dia membiarkan anaknya itu dicambuk dan dihajar. Saudara, saya diberi kesempatan oleh Tuhan 3 kali ke Israel. Ada banyak kesan. Saya menangis di beberapa tempat. Antara lain ketika saya harus menerjemahkan orang yang mengurus Taman Getsemani. Di tengah-tengah jalan penerjemahan saya menangis habis-habisan. Karena saya berdiri di tempat di mana Tuhanku ketika sebagai manusia dia berdoa, Bapak bagimu tidak ada yang mustahil. Sebut itu sebuah penawaran, saudara yang kasih. Semua mungkin. Untuk dia tidak memikul salib pun mungkin. Tapi dia berkata, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Dia tahu, dia sudah lihat apa yang akan dia alami. Bagaimana mahkota duri akan ditancapkan di kepalanya. Saudara, mungkin saudara sudah biasa melihat mahkota duri itu. Ketika saya ada di sana, saya ditunjukkan, ini loh tanaman merambat ya, yang berduri, yang dijadikan mahkota duri dan ditancapkan ke kepala Yesus. Saya ini orang yang suka sejarah, saudara yang kasih. Ya, saya suka hal-hal yang berbau arkeologi. Jadi ketika orang bilang ini tempat Yesus berlutut dan berdoa, saya ketinggalan, saudara yang kasih. Sebab saya melihati batu itu dan saya berimajinasi Tuhanku ada di sana. Orang lain sudah pergi. Nah, demikian juga ketika saya melihat, saudara yang kasih, duri itu. Saya pegang-pegang, saudara yang kasih. Saya pegang-pegang dan tidak sengaja tertusuk oleh duri yang dipakai untuk menjadi mahkota duri Yesus. Itu sakitnya minta ampun. Saya sudah beberapa kali tertusuk duri tanaman. Tapi yang satu ini perih sekali. Lalu saya membayangkan kalau satu duri menusuk tangan saya dan tidak terlalu dalam, hanya sedikit. Perihnya minta ampun. Bagaimana ketika duri itu dijadikan lingkaran mahkota, ditaruh di atas kepala Yesus dengan kasar. Dan lalu kemudian dipukul dengan bambu, dengan keras oleh tentara Romawi. Itu menancap, sakit sekali. Tapi dia tahan penderitaan itu. Dia tebus pikiran-pikiran yang kotor. Pikiran-pikiran kita yang jahat. Pikiran-pikiran kita yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Pikiran-pikiran kita yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa Surgawi. Dia tebus dengan mahkota duri itu, sakit sekali. Dan kemudian saudara yang kasih, tangannya dipaku
Tangan ini berbicara tentang perbuatan kita. Kesalahan-kesalahan kita, perbuatan-perbuatan kita. Dan juga kakinya dipaku. Langkah-langkah hidup kita, jalan kehidupan kita yang salah ditebus olehnya. Semua itu karena kasih agape. Itu sebabnya saya berani katakan karya Bapa Surgawi yang terbesar bukan ketika dia menciptakan langit, bumi, jagat raya, semesta alam. Bukan. Tapi ketika dia memberikan anaknya yang tunggal bagi saya dan bagi saudara. Amin. Saya tidak punya waktu yang cukup untuk menjelaskan tentang konsep Tritunggal. Tapi singkat saja saudara yang kasih. Ya, kata Esa itu bahasa Arab. Sebetulnya dari kata Ibrani Echad. Echad itu satu dalam kesatuan. Satu dalam kesatuan. Ya. Kita ini memang satu, tetapi hakikatnya tiga. Ada tubuh yang kelihatan, ada jiwa yang membuat kita hidup, dan ada roh yang bisa membuat kita berkomunikasi. Inilah yang disebut Echad, satu dalam kesatuan. Bahkan dalam jiwa kita, suce, ya, dari situ muncul kata psikologi dan sebagainya. Ada tiga, ada pikiran, ada perasaan, dan ada apa? Kehendak. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, kenapa di perut? Karena ketika orang lapar dia pengen makan. Ya. Nah, pikiran, perasaan, dan kehendak. Kadang-kadang jiwa kita tidak kompak satu dengan yang lain. Pikirnya berkata mestinya seperti ini ya, tapi rasanya nggak enak, nanti gimana? Nah, tetapi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu kesatuan yang kompak. Dan Bapa sudah memberikan anaknya bagi kita. Nah, saudara yang kekasih, sore hari ini kita mau belajar tentang menumbuhkan kasih agape. Menumbuhkan kasih Allah dalam kehidupan kita. Orang Kristen, ya, umumnya seperti kebanyakan orang lain, yang ditumbuhkan subur adalah kasih manusiawi. Kasih manusiawi itu baik, ya. Kasih manusia itu baik, tetapi terbatas, ada batasnya. Ya, sehingga ada guyonan di antara orang Kristen. Ya, dibilang begini, kalau ditampar pipi kananmu, belikan pipi kirimu juga. Kalau sudah ditampar dua-duanya, gua tampar balik. Saudara, itulah kasih manusiawi yang ada batasnya. Tetapi kasih agape kita akan belajar saudara kasih. Ya, dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita buka sama-sama next. Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru, ya perintah baru kepada kamu. Ya, jadi ini perintah, saudara. Perintah, bukan himbauan, bukan permintaan, tapi perintah. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu dan kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya, dunia akan tahu. Ya, dunia akan tahu kita murid Yesus ketika kita saling mengasihi sama seperti aku telah
mengasihi kamu. Wah, kita berkata berat ya. Bagi saya, mengikut Yesus tidak mudah. Menjadi orang Kristen saja gampang. Beragama Kristen itu gampang. Tapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi muridnya. Amin. Amin. Yang pertama, menyangkal diri. Menyangkali keinginan-keinginan daging. Yang kedua, memikul salib. Memikul kehendak Bapa Sorgawi. Yaitu underline, mempraktekkan kasih agape ini. Dan baru yang ketiga, bisa mengikut Yesus. Kata mengikut Yesus itu terjemahan lainnya, ya, King James Version, berjalan sebagaimana Yesus berjalan. Atau hidup sebagaimana Yesus hidup. Amplified Bible juga mengatakan demikian. Hidup sebagaimana Yesus hidup. Jadi Tuhan kepingin sering kasih kita mengikuti jejak Dia. Amin. Amin. Jangan lupa ketika Yesus ada sebagai manusia di muka bumi, Dia betul-betul manusia. Sehingga Dia bisa lapar, Dia bisa haus, Dia bisa ngantuk, Dia bisa tertidur. Jadi jangan berkata, Dia kan Tuhan jadi bisa. Jangan lupa, Dia seorang manusia. Sama seperti kita. Tapi kenapa Dia bisa taat kepada Bapa Sorgawi? Karena kasih agapenya penuh, sempurna. Saya sedang mengejar, harusnya kita semua mengejar pertumbuhan kasih agape dalam diri kita. Akan tiba suatu saat sering kasih. Yang dinubuatkan Tuhan Yesus terjadi entah kapan. Aniaya akan terjadi. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti. Salah satunya Tuhan berkata, akan tiba saatnya engkau dianiaya oleh karena namaku. Semoga tidak terjadi. Tetapi saudara kekasih, kalau sudah dinubuatkan oleh Tuhan, itu biasanya terjadi. Pertanyaannya, siapkah kita? Kita hanya siap jika kasih agape bertumbuh terus dalam diri kita. Haleluya. Ya. Next. Kasih agape adalah kasih Allah, saudara kasih. Ya. Kasih Allah. Datangnya daripada Allah diberikan kepada kita, diberikan kepada semua manusia sebetulnya. Pada awalnya begitu. Ya. Yang berikut. Ada kasih filia. Kasih filia ini kasih persaudaraan. Kita ini saudara seiman. Bukan saudara kandung. Maka ada kasih filia. Kasih persaudaraan di antara saudara-saudara iman. Dan yang ketiga sering kasih. Ada kasih storge, ikatan darah. Ayah, ibu, anak, menantu, kakek, nenek. Itu ada ikatan darah. Yang berikut. Kasih eros. Ini kasih yang banyak bermain di perasaan atau emosi. Hangat. Ya. Dan seringkali kasih eros ini antara, ya bukan seringkali, normally di antara pria dan wanita bisa saling jatuh cinta. Ya, nah saudaraku,
semua ini adalah pemberian Tuhan kepada manusia. Saya ulangi, semua ini ada dalam Alkitab, saudara yang kasih. Ini adalah pemberian Tuhan kepada manusia. Nah, jika kasih agape ini kuat dalam diri seseorang, ya, maka sering kekasih, dia akan mempengaruhi kasih filia atau kasih persaudaraan. Sehingga ada kasih yang kuat di antara saudara seiman. Ya. Coba renungkan, apakah kita punya kasih yang kuat di antara saudara seiman? Kalau belum, ya kasih agape masih lemah. Tapi kalau kuat maka dia akan mempengaruhi kasih persaudaraan sering kasih di antara saudara seiman. Storge, ikatan darah. Jika dipengaruhi oleh kasih agape, maka storge ini, ikatan darah ini akan sangat kuat. Kakak, adik, ya, mertua, menantu, kakek, nenek akan saling mengasihi. Rumah tangga akan kuat. Karena kasih Allah menguasai kasih storge. Demikian juga kasih eros. Suami dan istri saling mencintai. Dan dijamin kalau agapenya kuat mempengaruhi kasih eros. Dijamin tidak ada perselingkuhan. Tidak ada perzinahan. Karena kasih agape menguasai dengan sangat kuat. Kasih-kasih yang lain. Tetapi sebaliknya sering kasih. Jika kasih agape itu lemah, tidak bertumbuh dalam diri seorang Kristen. Apa yang terjadi? Filia, kasih persaudaraan, saudara seiman juga lemah. Kepedulian terhadap sesama saudara seiman. Bahkan yang dalam satu gereja bisa lemah. Apalagi yang gereja yang berbeda. Dan jika agapenya saudara kasih lemah tidak mempengaruhi eros. Ya, agapenya lemah tidak mempengaruhi eros. Maka banyak anak-anak muda yang berpacaran melakukan perzinahan. Bahkan orang-orang yang sudah menikah melakukan perselingkuhan. Kenapa? Sebab dia tidak dikuasai oleh kasih Allah. Saya berikan penjelasan ini supaya kita menumbuhkan dan mengejar kasih agape dengan sungguh-sungguh. Sebab Yesus ingin supaya kita saling mengasihi sama seperti Dia sudah mengasihi kita. Amin. Amin. Saudara jangan berkata, wah tidak mungkin. Jangan bilang tidak mungkin. Nanti ya, ini belum selesai. Ya. Next. Nah, ciri-ciri kasih agape, saudara yang kasih. Ini kasih Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan kasih yang seharusnya ada dan kuat dalam diri orang percaya. Yang pertama, tidak egois. Haleluya. Yesus tidak egois. Harusnya orang Kristen tidak egois. Harusnya. Ya. Yang berikut, tulus ikhlas. Yesus itu tulus ikhlas. Ya. Harusnya kita orang Kristen tulus ikhlas. Kalau kita melakukan hal-hal baik bagi orang lain, tidak ada motivasi apa-apa, tulus. Orang tidak berterima kasih pun enggak apa-apa. Tapi kalau kita tidak tulus, orang yang kita bantu tidak berterima kasih, kita tersinggung. Kurang ajar, enggak tahu terima kasih. Oh, indah sekali. Kalau kasih agape kuat dalam kita, saudara yang kasih. Kita betul-betul berbahagia, tidak dipengaruhi hal-hal demikian. Bisa sakit? Bisa.
Tapi ada sesuatu, nanti saya akan jelaskan lagi. Yang berikut. Kasih agape tanpa batas. Yesus mengasihi tanpa batas. Ya. Gampangnya begini sajalah. Kadang-kadang gereja mau membantu kalau sesama gereja. Semerek. Kalau mereknya tidak sama, tidak mau bantu. Tapi ada banyak contoh-contoh lain sudah yang kasih, ya. Kemudian apa lagi? Tanpa syarat. Ketika Tuhan Yesus menerima saya sebagai anaknya, anak Bapa Sorgawi, Dia tidak memberikan syarat. John, kamu harus begini dulu. Tidak. Ketika Tuhan Yesus menerima saudara dan saya, ketika Tuhan Yesus menerima kita semua, tanpa syarat, Dia sambut kita apa adanya. Amin. Amin. Kita diselamatkan karena anugerah. Tapi memang anugerah adalah pintu masuk ke dalam kasih Allah yang ingin menuntun kita menjadi serupa dengan Dia. Kalau kita sungguh-sungguh menerima anugerah Allah, merasakan kasih Allah, mengalami kasih agape, maka akan bangkit sebuah niat dalam hati untuk hidup sebagaimana yang Tuhan Yesus kehendaki. Ya, berikutnya. Rela berkorban, haleluya. Ini sifat-sifat Tuhan Yesus, rela berkorban. Dan ini ada dalam diri orang-orang Kristen yang kasih agapenya kuat. Oke, next. Nah, karena itu sering kekasih, kita harus dengan sadar, dengan niat, dengan iman, dengan keyakinan, kita bisa menumbuhkan kasih agape dalam diri kita. Sebab ini adalah kehendak daripada Bapa Sorgawi lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa Sorgawi kepingin agar kita dari hari ke hari menanggalkan sifat lama kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita, melewati kasih agape, segala upaya kita mendisiplin diri sendiri sering kekasih dengan kekuatan sendiri untuk menanggalkan sifat buruk yang lama itu sulit sekali. Tetapi ketika kita belajar mempercayai Tuhan mengerjakan kasih agape dalam kita dan kasih agape itu yang kita kejar sering kasih, maka ketika kasih Allah semakin bertumbuh dalam kita, hal-hal yang tidak baik dalam kita akan semakin disingkirkan oleh kekuatan kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Tumbuhkan kasih Allah yang ada di dalam kita. Kita lihat, mungkinkah? Bagaimana itu mungkin terjadi? Ya. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 13 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Siapa saudara? Yang diberinya kuasa siapa? Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, diberinya kemampuan, diberinya kesanggupan. Supaya apa? Supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sadarkah saudara? Sadarkah kita bahwa sesungguhnya ketika kita mengalami kelahiran baru sudah diberikan kuasa dalam diri kita untuk bertumbuh menjadi anak Allah, untuk mengalahkan sifat-sifat daging yang berdosa, untuk hidup dalam kehendak Allah. Memang dalam proses yang kekasih, tetapi Tuhan memberikan kesanggupan ilahi yang luar biasa. Pikirkan ini baik-baik.
renungkan, saudara yang kasih. Next. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Orang Kristen yang normal itu lahirnya 2 kali, saudara yang kasih. Lahir dari kehendak Bapak Ibu yang berdosa, yang cenderung mewariskan sifat-sifat berdosa. Itu yang dimaksudkan. Tetapi sering kekasih, lebih jauh lagi dikatakan, ya, bukan secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ini berbicara tentang kelahiran baru. Ketika seorang Kristen mengalami kelahiran baru, sebetulnya kasih agape sudah ada dalam dia. Persoalannya, apakah kasih agape itu tumbuh atau tidak? Jadi sebetulnya dalam diri saudara, dalam diri saya, dalam diri kita sudah ada potensi kasih agape. Sudah ada potensi kasih Allah. Yang setuju katakan amin. Nah, tinggal bertumbuh atau tidak. Ya. Next. Saya suka dengan Amplified Bible. Ya. Karena ini memberikan penjelasan yang lebih komplit. Membantu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dalam Amplified Bible dikatakan demikian, Yohanes pasal 1 ayat 12 ini. But to as many as did receive and did welcome him, he gave the authority, exousia, power, privilege, right to become the children of God. That is to those who believe in, pistiwo, adhere to, trust in, and rely on his name. Ya, saya jelaskan satu-satu. But to as many as did receive. Tetapi kepada seberapa banyak yang percaya, kepada barang siapa yang percaya, siapa saja, tua muda kaya miskin. Ya. Yang did receive, yang sungguh-sungguh menerima dia. Kemudian did welcome him. Sungguh-sungguh disambut. Menyambut dia. Jadi bukan sekedar saya percaya Yesus. Kalau gitu ikut pelajaran Alkitab ya. Ya, ikut pelajaran Alkitab. Selesai perkataan pelajaran Alkitab dibaptis ya. Ya, dibaptis. Bukan hanya begitu, saudara yang kasih. Makanya kalau prosesnya hanya seperti itu, banyak orang Kristen gak tumbuh-tumbuh. Tetapi periksa hati kita. Dan masih ada kesempatan untuk kita memperbaiki penerimaan kita kepada Sang Juru Selamat. Amin. Amin. Tidak ada kata terlambat, saudara yang kasih. Tidak ada kata terlambat. Ya. Seberapa banyak orang yang sungguh-sungguh menerima dia. Dan sungguh-sungguh menyambut dia. Bukan hanya menerima, tapi menyambut, memperlakukan Yesus yang kita terima sebagai pribadi yang istimewa. Sehingga ada kata did receive, ya, did welcome him. Orang yang mengalami ini pasti mengalami apa yang disebut kasih mula-mula. Ada suatu nyala dalam hatinya. Ketika saya mengalami kasih mula-mula, saya tidak mengerti pengajaran seperti ini. Saya dibaptiskan di Pangkalan Bun. Bahkan ketika dibaptis, tidak ada pelajaran Alkitab sebelumnya. Tapi saya tahu satu hal.
Kasih karunia Allah, Roh Kudus mengajarkan. Dulu saya takut hantu. Ya, tapi setelah dibaptis Tuhan kasih. Saya naik ke loteng yang saya takut itu. Dulu, ya, tanpa rasa takut. Saya menangis berdoa. Kenapa menangis? Bisa lama berdoa. Intinya poinnya, aku seorang yang berdosa besar sekali. Tapi kasih Tuhan jauh lebih besar dari segala dosa dan kesalahanku. Itu yang membuat saya berurai air mata. Saya suka dengan lagu Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Yang bisa menyanyikan lagu ini, yuk sama-sama dengan segenap hati. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Kelahiran baru yang sesungguhnya ditandai seperti itu. Ada kasih mula-mula. Tahun 60 ketika saya masih usia 7 tahun. Saya bersama mama ke Surabaya. Lalu kemudian saya ke gereja. Saya lupa tuh gereja Pak Julius pada waktu masih muda. Surabaya jalan apa itu. Tapi saya lihat saudara kasih. Pak Julius yang masih muda sekali pada waktu itu. Menyanyi mengangkat tangan dengan air mata berlinang-linang. Waktu itu saya belum Kristen, saya heran. Kok orang Kristen menyanyi dengan menangis. Itu saya tidak lupa saudara kasih. Pengalaman seperti itu. Tapi sekarang saya tahu ketika kasih Tuhan sungguh-sungguh menyentuh seseorang. Ketika seseorang mengalami kelahiran baru. Ketika seseorang mengalami kasih yang mula-mula. Maka begitu indahnya kasih Tuhan itu. Siapa yang pernah punya pengalaman kasih mula-mula? Kasih yang indah di hadapan Tuhan. Boleh angkat tangannya? Tinggi-tinggi. Belum banyak. Saya tidak berani mengatakan itu mutlak. But normally, secara normal, ketika kita mengalami kasih mula-mula, itulah yang kita rasakan. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, lihat. But to as many as did receive, seberapa banyak yang sungguh-sungguh menerimanya, and did
welcome him, sungguh-sungguh menyambut dia. Maka yang terjadi, he gave the authority, dia memberikan otoritas. Authority ini dari kata Yunani exousia. Exousia artinya power, ya, kuasa, privilege, hak istimewa, dan right, legal. Wow. Oh, saudaraku. Kalau saya dan saudara sungguh-sungguh menerima Yesus dan menyambut dia dengan sungguh-sungguh dalam hati kita, maka dia memberikan exousia, dia memberikan power, dia memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi anak Allah. Amin. Amin. Dia berikan kuasa bagi kita mengalami pertumbuhan, mengalami kasih agape, mengalami karakter yang diperbaharui, diproses dari waktu ke waktu. Dan kemudian mengalami privilege, hak istimewa menjadi anak Allah itu hak istimewa. Amin. Wow, saudara yang kasih, kalau kita jadi anak Allah itu istimewa. Alkitab bilang begitu. Mari kita sadari kita ini orang-orang yang istimewa karena kita boleh menjadi anak-anak Allah. Kalau saudara belum merasa istimewa, mungkin baru sebatas menjadi orang Kristen. Ayo, tidak ada kata terlambat, saudara yang kasih. Pulang ke rumah, pikirkan, renungkan firman Tuhan. Lihat kembali tayangan ini. Lihat berulang-ulang. Ada kurun waktu dalam seminggu. Paling tidak 3 kali. Melihat tayangan-tayangan firman Tuhan yang disampaikan. Supaya apa? Supaya firman itu masuk dalam hati. Tertanam dalam hati. Hanya firman yang masuk ke dalam hati. Yang tidak dicuri oleh iblis. Yang tertanam dalam hati dengan kuat. Hanya firman itu yang bisa bertumbuh. Kita bersyukur dengan teknologi kita bisa melihat berkali-kali firman Tuhan yang sudah kita dengar. Ya. Oh haleluya. Kita punya hak istimewa. And right. Right ini bicara soal legalitas. Karena penebusan Kristus kita anak Allah yang bersifat legal. Amin. Kita anak-anak kerajaan surga yang bersifat legal. Sah. Ditentukan Bapa. Kita sah menjadi anak Bapa surgawi. Oleh karena darah Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara yang kekasih. Kalau saudara mungkin punya masa lalu yang tidak baik. Perbuatan yang tidak baik. Datanglah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati, dengan iman. Tuhan, darahmu menyucikan segala dosaku. Dan kalau ada suara tuduhan, katakan, hei iblis, engkau tidak bisa menipu aku. Engkau penipu, pembohong, pendusta, pencuri, pembunuh, dan binasa. Hanya kau dalam nama Yesus. Darah Yesus sudah membersihkan aku. Lakukan itu berulang-ulang. Nanti suara tuduhan itu akan hilang. Engkau akan merasakan damai dan sukacita. Dan hati yang terharu. Dan merasakan kasih Tuhan memenuhi hatimu. Karena itu jangan biarkan dituduh oleh iblis. Iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Amin. Yang penting kita mau sungguh-sungguh bertobat. Memiliki hidup yang diperbaharui oleh Tuhan. Ya, to become the children of God, that is to those who believe in, ya, believe in. Nah, proses ini penting sekali. Did receive, did welcome Him, ya, supaya kita believe in. Kata believe in ini dari kata Yunani, ya, Greka, pistiwo, ya. Saya jelaskan sedikit, saudara yang kasih. Ada pistiwo, ada peitomai. Peitomai artinya orang itu hanya sekedar menjadi Kristen. Karena orang tua Kristen maka dia jadi Kristen. Dia tidak merindukan pertumbuhan.
Pokoknya saya sudah jadi Kristen. Dan cilakanya dia berpikir kalau beragama Kristen itu masuk surga. Silahkan cek dalam Alkitab sering kasih. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Tidak ada ayatnya kalau beragama Kristen itu masuk surga. Iman peitomai itu iman yang berbahaya. Hanya karena terbawa. Tuhan ingin kita memiliki iman pistiwo. Ya. Iman pistiwo ini sekali lagi akan terjadi jika kita did welcome him. Jangan lupa sering kasih. Memang hidup kita diselamatkan karena anugerah. Tapi anugerah adalah pintu masuk ke dalam rancangan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan ingin kita menjadi pelaku firman. Amin. Tuhan ingin kita menjadi pelaku firman. Makanya Tuhan berkata sering kekasih begini. Dalam Matius 7:21 kalau tidak salah. Ya. Tidak semua orang yang berkata Tuhan, Tuhan itu akan diselamatkan. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa Surgawi. Kita diselamatkan, kita diberi anugerah. Supaya lewat pintu anugerah kita menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Karena iman, Abraham taat. Saya ingat baik-baik itu dalam Ibrani 11 ayat 6. Karena iman, Abraham taat. Bukti daripada iman itu adalah apa? Taat. Kalau kita berpikir menjadi Kristen masuk surga, cilaka. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Bahkan ada orang-orang yang berkata, Tuhan, tapi kami bernubuat demi namamu. Kami mengusir setan demi namamu. Dan kami melakukan mujizat demi namamu. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Kata tidak mengenal, itu sebetulnya aku tidak menikmati engkau. Wow. Tuhan ingin menikmati kita. Tuhan ingin menikmati saya. Tuhan ingin menikmati saudara. Kapankah kita bisa dinikmati oleh Tuhan? Ketika agape terus bertumbuh dalam kita. Sehingga kita menjadi pelaku firman. Karena kita mencintai Dia. Menjadi pelaku firman bukan karena Taurat. Bukan karena dipaksa. Bukan karena dituntut. Tetapi karena kesadaran oleh kasih agape. Yang terus bertumbuh dalam kita. Sehingga kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Pada saat itulah Tuhan berkata, aku menikmati engkau. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jangan lupa saudara yang kasih. Hargai anugerah Allah dengan cara kejar pertumbuhan kasih agape. Kata pistiwu itu dikata adhere to. Adhere to itu artinya melekat, tetap tinggal. Tetap tinggal dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya. Seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Ya, ketika ranting itu melekat kepada pokok anggur, maka nutrisi daripada pokok anggur itu akan mengalir kepada ranting dan ranting itu akan menghasilkan buah. Jadi rantingnya tidak berusaha untuk menghasilkan buah. No, dia hanya melekat terus menerus. Pistiwo, adhere to, kepada pokok anggur. Dan Yesus berkata, aku adalah pokok anggur yang benar. Kamu adalah ranting-rantingnya.
Kapan, bagaimana caranya kita bisa melekat kepada Tuhan? Sederhana, saudara yang kasih. Sederhana. Hendaklah engkau berdoa senantiasa. Kan ada perintah begitu. Rasul Paulus berkata. Bagaimana caranya? Ucapkanlah syukur senantiasa dalam segala hal. Itulah kehendak Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengapa? Roma 8 ayat 28 memberikan jawaban. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Mengucap syukur jangan kalau lagi cuannya gede, oh ya perlu ya, tapi jangan kalau lagi berkatnya besar, wah Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih. Tapi kalau lagi seret dagangnya tidak ada ucapan syukur. Bukan begitu. Belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Bagaimana caranya kita bisa mengucap syukur dalam hal-hal yang sulit? Kalau dalam hal yang baik saja kita tidak mengucap syukur. Kayak orang-orang Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Mereka diberikan roti mana. 1 minggu yang pertama, wow haleluya, puji Tuhan 1 bulan. Haleluya, puji Tuhan 3 bulan, puji Tuhannya udah meleret, udah biasa. Kemudian setelah itu mereka mengomel, mengeluh. Belajar mengucap syukur dari hal-hal baik yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ucapkan syukur untuk hal-hal baik yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita terbiasa mengucapkan syukur untuk hal-hal baik bagi kita sering kasih, maka kita bisa mengucap syukur untuk hal yang sulit. Amin. Lah kalau yang baik saja nggak mengucap syukur, gimana mau mengucap syukur dalam keadaan susah? Bangun pagi-pagi, melek mata. Bilang apa? Tuhan, terima kasih saya masih melihat. Biasakan tarik nafas dalam-dalam. Tuhan, saya masih hidup. Nanti praktek ya. Ini kan yang baik saudara yang kasih. Biasakan mengucap syukur untuk hal yang baik. Puji Tuhan saya masih hidup. Saya masih bernapas. Saya masih diberikan kesempatan untuk melakukan kehendak Tuhan sebelum Tuhan memanggil saya. Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan di masa lalu. Terima kasih untuk kehidupannya Tuhan. Duduk, puji Tuhan. Saya bisa duduk. Ada orang lain gak bisa duduk, saudara. Tidak bisa duduk. Harus didudukan. Terima kasih Tuhan, saya bisa duduk. Berdiri. Ya, terutama orang-orang tua nih. Terima kasih Tuhan, saya bisa berdiri. Coba biasakan mengucap syukur untuk hal-hal yang baik. Supaya bisa mengucap syukur ketika kita menghadapi kesulitan. Terima kasih Tuhan, jalan. Haleluya. Jalan ke kamar mandi. Puji Tuhan. Maaf. Tuhan terima kasih saya bisa pipis. Ada orang loh yang tidak bisa pipis sering kasih. Sakitnya minta ampun. Terima kasih Tuhan. Maaf, saya bisa BAB. Belajar mengucap syukur. Ketika air mandi mancur, sering kasih terima kasih Tuhan. Saya bisa mandi. Bayangkan kalau 1 minggu Tasikmalaya airnya mati semua. Gak kebayang seperti apa begitu ya. Oh Tuhan itu sangat baik. Kita bernapas tidak perlu pakai tabung oksigen. Sadar enggak saudara? Kita bernapas tidak pakai tabung oksigen. Orang lain harus pakai tabung oksigen. Saya sempat kena COVID dan pakai tabung oksigen 2, saudara kasih.
bagaimana rasanya tidak enaknya pakai tabung oksigen. Tapi bersyukur sekali kalau kita bisa bernapas dengan bebas. Itu anugerah Allah. Ucapkan syukur dalam segala hal, dalam segala perkara. Praktekkan ini. Ya. Ya. Yang berikut. Sadari, ya. Tadi kita sudah diberikan otoritas. Yang berikutnya, 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Ini bukan ayat-ayat pemanis, saudara yang kasih. Tapi sungguh-sungguh ketika kita percaya dalam diri kita adalah roh Allah. Roh Allah yang berkuasa ada di dalam diri kita. Senantiasa menyertai kita. Kalau keyakinan itu kuat, maka kita yakin kasih agape bisa bertumbuh dalam diri kita. Dan ada damai sejahtera sebab Allah menyertai kita kemanapun kita pergi. Amin. Allah yang besar, Allah yang dahsyat ada di dalam saya, ada di dalam saudara. Demikian firman Tuhan katakan. Masalahnya seringkali orang Kristen menjadi seperti orang Korintus. Tidak tahu bahwa tubuhnya bait Allah dan roh Allah yang luar biasa ada dalam dia. Jadi kita perlu sering kasih. Ya, menyadari kehadiran roh Allah dalam diri kita. Yang berikut. Supaya kita mengalami pertumbuhan dalam kasih Allah. Kasih agape. Praktekkan Lukas pasal 6 ayat 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Wow. Berdoa bagi orang yang mengutuk saya. Berdoa bagi orang yang mencaci maki saya. Lah ini perintah. Ini perintah Tuhan. Dan ini cara yang paling bagus untuk menumbuhkan kasih agape dalam diri kita. Pertanyaannya sering kasih. Mungkinkah saya bisa berdoa mintakan berkat bagi orang yang mengutuk saya? Ya, bisakah saya mendoakan bagi orang yang mencaci maki saya? Mungkinkah? Jawabannya bisa. Mari kita lihat. Bisa. Pertama, asal kita meyakini Tuhan sedang pakai mereka untuk menolong kita bertumbuh dalam kasih agape. Dulu saya gampang tersinggung, sering kasih. Tapi melalui pengenalan kasih agape ini. Ketika ada orang yang melukai hati, masih bisa terluka. Ketika ada orang melukai hati, tidak akan lama-lama luka hati. Hitungannya paling menit saja. Ya, 1-2 menit. Kenapa? Sebab pikiranku berkata, Tuhan sedang memakai dia untuk menumbuhkan kasih Allah dalam diriku. Dengan kata lain, dia sedang menolongku. Dia sedang menolong kita untuk mengalami pertumbuhan kasih agape. Itu sebabnya kita bisa berdoa dan memberkati orang itu. Amin. Amin. Awalnya memang tidak mudah. Tapi ketika kita rindu untuk pertemuan kasih agape, maka itu bisa dilakukan. Dan saudara yang kekasih, ketika kita lakukan terus menerus, berulang-ulang, makin lama makin indah. Sehingga saudara yang kasih, damai sejahtera Allah menyertai kita. Dan sakit hati dibuang, kepahitan tidak ada lagi. Tidak bisa nongkrong lama-lama. Hitungannya hanya beberapa menit ketika kita mengalami pertumbuhan kasih agape. Damai sejahtera Allah menjaga hati kita. Siapa yang ingin hatinya dikawal oleh damai sejahtera dari Tuhan?
Saya percaya kita semua dan caranya tumbuhkan terus kasih agape. Kejar terus pertumbuhan kasih agape. Haleluya, haleluya. Ya. Jadi asal kita meyakini Tuhan sedang pakai mereka untuk menolong kita, untuk bertumbuh dalam kasih agape, pasti ya kita bisa memberkati mereka, memandang mereka sebagai penolong bukan sebagai musuh. Ya, next. Nah, bisa karena Filipi pasal 2 ayat 13 berkata, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, ketika kita mengejar kasih agape, maka Roh Allah, Roh Kudus tidak akan membiarkan kita. Roh Allah yang diam dalam diri kita, Dia mengerjakan terus, ya. Dia mengerjakan terus dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, untuk terus bertumbuh, mengalami Tuhan lebih lagi. Amin.